Minggu lalu kita sudah berbicara tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Ada berapa keistimewaan bulan Sya'ban? 3. Yang pertama, ayo, apa keistimewaan bulan Sya'ban yang pertama? Berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang kedua, pertama kali turunnya perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah apa itu? Surah apa, ayat berapa? Al-Ahzab ayat 56. Apa bunyi ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Ya, nah itu hendak kita bahas. Ya, jadi perintah sholawat itu turun di bulan Sya'ban. Yang bersolawat itu bukan hanya kita, tapi Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusia juga diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawat Allah kepada Nabi Muhammad itu bukan berarti Allah berdoa kepada Nabi Muhammad. Tidak. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad bermakna Allah memberikan rahmat dan keriduan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah rahmat dan keriduan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa makna solawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad? Maknanya ialah malaikat berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan anugerahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu makna solawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru solawatnya orang-orang yang beriman, solawatnya umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pula maknanya? Solawatnya umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad selain berdoa kepada Allah agar senantiasa mencurahkan rahmat dan anugerahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sebagai sarana, sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah,
Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir kelak. Ya. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesungguhnya kita telah sedang meminta kepada Allah, ya Allah, curahkanlah rahmat dan anugerahmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah diriku. Baru dengan salawat itu kita berharap supaya mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad nanti di yaumil akhir itulah makna salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, makna salawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad, makna salawatnya manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bersolawat kepada Nabi Muhammad itu bukan berarti Nabi Muhammad membutuhkan doa dari kita, tidak. Tapi kita sedang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Allah menyuruh kita mengingat Allah. Kita disuruh untuk mengingat Allah. Bukan berarti Allah berharap untuk kita, bukan berarti Allah berharap untuk diingat. Tapi itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keistimewaan yang diturunkan Allah di bulan Sya'ban. Yang ketiga, apa keistimewaan yang ketiga? Iya, perintah pertama kali turun perintah berpuasa bulan Ramadan itu bukan di bulan Ramadan, akan tetapi di bulan Sya'ban. Mengapa perintah puasa Ramadan itu diturunkan di bulan Sya'ban? Hikmahnya ialah supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, kita persiapkan dulu di bulan Sya'ban. Nanti udah masuk bulan Ramadan, kita menjalani segala macam ibadah itu udah enak saja. Tak lagi kebingungan, tak lagi kesusahan. Udah nyantai saja. Ya. Udah menikmati ibadah puasa di bulan Ramadan. Mengapa? Karena sudah dilatih di bulan Sya'ban.